Halo teman-teman, apa kabar di sana? Pasti saya berharap kalian sehat-sehat saja di sana ya. Kesehatan yang kalian dapati hari ini dan keadaan apapun yang kalian hadapi hari ini, semua itu adalah karena kasih Tuhan ya. Hari ini saya mau membagikan kasih Tuhan yang nyata di dalam kehidupan saya. Jadi saudara-saudara tahu kan kalau Tuhan itu selalu memperhatikan kita. Tuhan kita selalu membuka tangannya, menunggu kita. Dia begitu sangat ingin memeluk kita dan pelukannya itu penuh kasih. Seperti yang dikatakan dalam Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah, maka ia akan mendekat. Dan kasih Tuhan itu begitu besar. Dia memeluk kita dengan penuh kasih. Dan kasih yang saya rasakan pada hari ini, dari dulu sampai sekarang, Tuhan sudah memberikan hadiah terbesar pada saya. Dan itu adalah kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan saya. Yaitu Roh Kudus yang Ia janjikan dalam kehidupan saya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya bersaksi. Jadi waktu itu saya kelas 5 SD. Saya baru memasuki Gereja Yesus Sejati. Baru mulai kebaktian di Gereja Yesus Sejati. Dan seperti biasa, kebaktian anak dengan orang dewasa itu dipisah. Dan kebaktian anak itu biasa lebih awal selesainya. Saya iseng ke atas untuk melihat mama papa saya sudah selesai atau belum kebaktiannya. Ketika saya naik ke atas, ternyata mereka sedang berdoa. Tapi berdoanya itu berbeda dari yang biasa yang saya lihat. Mereka berdoa berlutut dan badannya pun bergetar, kemudian mengucapkan kata-kata yang tidak saya mengerti. Setelah pulang kebaktian, saya tanya kepada mama saya, Mami, tadi lagi ngapain? Berdoanya kok berbeda? Terus mami saya berkata, itu doa mohon Roh Kudus, doa Roh Kudus, bahasa roh. Setelah itu, karena ketidakmengertian saya itu melihat mereka memiliki Roh Kudus, bahasa roh, bisa berbahasa roh. Saya pun tertarik dan ingin banget supaya bisa berbahasa roh seperti mereka. Nah, dari situ saya ingin banget lah pokoknya merasakan, ingin sekali bisa berbahasa roh juga gitu. Tapi saya nggak tahu caranya gimana. Dan pas banget minggunya, nah waktu minggunya itu kegiatan di sekolah minggu itu memohon Roh Kudus. Nah, saya masih ingat pertama kali saya mohon Roh Kudus itu ada penatua Ali Yunus yang menumpangi tangan. Dan di sana dikatakan bagaimana cara meminta Roh Kudus? Berlutut, berdoa. Berdoanya mengatakan di dalam nama Tuhan Yesus berdoa dan ucapkan haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan. Dan saya pun mengikuti seperti itu karena saya benar-benar ingin bisa berbahasa roh. Jadi saya melakukannya seperti itu. Dan pertama kali ketika saya berlutut berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mengucapkan haleluya, haleluya, ketika mengucapkan haleluya itu entah kenapa air mata itu terus mengalir gitu. Nggak bisa berhenti, terus menangis gitu, kayak saya tuh berdosa banget gitu. Jadi terus menangis, nggak bisa berhenti gitu. Saya udah saya nggak mau nangis nih, malu nih, pasti malu nih kalau udah melek, malu nih, pasti mata saya bengkak gitu. Tapi dari situ saya nggak bisa berhenti menangisnya. Sampai akhirnya amin. Sudah amin, penatua Ali Yunus waktu itu bilang bahwa teman-teman ada beberapa teman yang mendapatkan yang sudah terlihat gerakan Roh Kudus. Dari situ, wah, saya langsung, bahagia banget ya, jadi mereka udah dapat gerakan Roh Kudus gitu. Terus penatua Ali Yunus berkata, kalian harus lebih semangat lagi untuk berdoa, lebih konsentrasi lagi saat berdoa, lebih tekun lagi untuk berdoa, ucapkannya lebih keras lagi, kayak gitu. Dan waktu itu saya nggak tahu kalau misalkan memohon Roh Kudus itu bisa di rumah gitu. Jadi saya selalu menanti-nantikan kegiatan memohon Roh Kudus di gereja itu. Dan waktu
ada lagi kegiatan mohon Roh Kudus. Di situ penuh semangat saya ya, karena benar-benar menantikan kegiatan itu. Saya penuh semangat, berlutut berdoa, dan entah kenapa menangis lagi gitu. Menangis lagi, dan setelah selesai amin mengatakan bahwa teman saya sudah dapat, ada 2 orang sudah mendapatkan Roh Kudus. Dari situ rasanya pengen banget dapat Roh Kudus gitu ya. Terus saya tanya ke teman saya, kok kamu bisa sih dapat Roh Kudus, gimana caranya? Terus teman saya dengan jawabnya, ya nggak tahu, ya berdoa aja seperti apa yang diperintahkan gitu. Berlutut berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berdoa haleluya haleluya. Dan kata dia itu, dia sering mengikuti kegiatan KKR. Kalau ada KKR, ada doa mohon Roh Kudus, dia pun ikut berdoa. Dia nggak berhenti-berhentinya memohon, katanya gitu. Oh, dari situ berarti saya juga harus lebih giat lagi gitu. Tapi masih nggak ngeh kalau misalkan di rumah itu bisa gitu ya. Jadi waktu itu pikiran saya harus di gereja memohon Roh Kudusnya dan ditumpang tangani oleh pendeta waktu itu. Waktu terus berlalu, akhirnya kelas 6 SD saya dibaptis lah. Ketika sudah dibaptis, saya merasa wow, Gereja Yesus Sejati keren banget ya. Dibaptisnya itu benar-benar sesuai dengan yang di Alkitab katakan gitu. Waktu itu saya dibaptis di sungai gitu. Itu suatu yang keren banget buat saya. Nah, setelah selesai dibaptis, saya mulai kebaktian itu udah gak dianterin mami sama papi lagi. Jadi ada jemaat yang mau menjemput kami sekeluarga, adik kakak untuk berkebaktian sekolah minggu. Nah, di situ jemaat tersebut dia selalu menceritakan tentang kesaksian Gereja Yesus Sejati dan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan dia. Dan di situ saya sangat suka juga kalau misalkan dia terjemput oleh dia gitu. Sampai suatu saat dia juga membahas tentang Roh Kudus. Dia mengatakan, yang selalu saya ingat, ketika doa mohon Roh Kudus, kamu harus fokus pikiran kamu sama Tuhan. Jangan pikirin yang lain. Pikirin hanya Tuhan saja. Oh, dari situ mulai berarti saya harus fokus, nggak boleh mikirin yang lain-lain, fokusnya hanya kepada Tuhan, memohon dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan tulus. Kemudian saat SMP, nah SMP itu ada lebih rutin kegiatan mohon Roh Kudusnya. Kemudian saya ingat perkataan jemaat itu, saya harus memohon dengan sungguh-sungguh. Nah, saat saya berdoa, saya mengatakan di dalam hati saya, Tuhan, saya benar-benar menginginkan Roh Kudus. Saya ingin seperti yang lain juga mendapatkan Roh Kudus. Hanya itu yang di pikiran saya gitu. Dan itu yang saya ulang-ulangi kepada Tuhan. Tuhan, saya mau Roh Kudus, saya mau Roh Kudus. Dan dari situ puji Tuhan banget. Dan ini kasih Tuhan yang sangat luar biasa, hadiah yang Tuhan berikan kepada saya yang tidak akan pernah saya tukar dengan apapun itu. Dan akhirnya saya mendapatkan Roh Kudus. Dan ketika saya mendapatkan Roh Kudus itu, setelah ditumpangi tangan itu, rasanya dari ujung kepala itu panas. Setelah panas, badan saya pun bergetar dan lidah mulai bukan mengatakan haleluya lagi, mulai berubah gitu. Menjadi bahasa yang tidak saya mengerti juga. Jadi itu terus berulang dan bergetar lidah itu, dan badan pun bergetar. Dari situ saya pun menangis lagi. Ketika menangis, tapi rasanya rasa sukacita, rasa yang plong gitu. Rasanya enak banget lah, pokoknya damai, sukacita itu saya rasakan gitu. Nah dari situ suatu hal yang sangat indah gitu di dalam kehidupan saya, yang pasti saya tidak akan pernah mau menggantikan kasih itu, Roh Kudus itu dengan yang lain. Dari situ saya harus menjaga Roh Kudus yang sudah Tuhan berikan. Dan saya juga berharap sekali untuk teman-teman yang hari ini masih belum mendapatkan Roh Kudus atau ingin mendapatkan Roh Kudus, kalian tetap semangat.
jangan pernah berhenti berdoa. Dan bagi yang masih ragu, minta kepekaan kepada Tuhan. Ya, apakah Roh Kudus ini benar dari Tuhan atau bukan? Jadi untuk kalian tetap terus kejar Roh Kudus. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan.